Pembobolan data milik Komisi Pemilihan Umum KPU oleh peretas menjadi buah bibir di akhir November 2023. Tepat di hari pertama pelaksanaan kampanye sebagai rangkaian proses pemilu 2024, sebuah akun bernama Jimbo menawarkan 200 juta lebih data curian. Aksi Jimbo mengingatkan publik pada Bjorka, peretas yang menghebohkan pada 2022 lalu. Keduanya sama-sama mengincar data nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor kartu tanda penduduk atau paspor, nama asli, hingga alamat lengkap. Jimbo menawarkan barang curiannya melalui Bridge Forum, sebuah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi apa saja, termasuk jual beli data ilegal. Jimbo membandrol harga barang curiannya senilai 2 Bitcoin atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Begitu beredar, segera tim bergerak bekerja untuk menelusuri itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut tentu akan kami informasikan. Sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Kalau kita cek, saudara bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang. Nah, kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil. Karena mau diperjualbelikan data itu. Dia menjual. Oh, data mahal loh. Ya ke pihak-pihak yang memerlukan. Begitu. Tapi maksudnya cuma meyakinkan bahwa ini nggak ada motif politik, ini motif bisnis. Karena supaya publik jangan resah dulu. Ini politik apa nih KPU? Ya, itu juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu untuk menjaga sistemnya dengan baik. Kami Kominfo tidak mau menyalahkan kementerian lembaga lain. Apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, gitu loh. Jangan sampai KPU didiskreditkan loh. Artinya kan? Apa yang lemah gitu, Mas? Ya, sampai ini bisa bobol gitu. Ya mungkin sistemnya. Nanti kita simpulkan dalam waktu dekat kita simpulkan. Tapi yang pasti ini kita udah menemukan indikasi-indikasi awal. Ya. Ada kekhawatiran gara-gara kasus kebocoran data ini gimana untuk perjalanan rangkaian pemilu berikutnya? Enggak, justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya adalah ekonomi. Ini orang mau ngerampok data aja, mau ngejual data itu jadi komoditas, begitu aja. Jadi nggak usah dipolitisir, maksud saya gitu loh, ya. Jangan didiskreditkan lembaga KPU gimana sih jaga datanya, ntar jadi orang nggak percaya sama pemilu dan lembaga pemilu dong, ya. Tapi sejauh ini kalau dari Kominfo-nya menjamin bahwa untuk sistem informasi elektronik selama rangkaian pemilu ini akan tetap terjamin atau gimana? Oh iya, kita menjaga supaya kan tugas kita kan tadi akses dan konektivitas, gitu loh. Website KPU, beberapa kali website KPU diretas, apakah ada rencana untuk meningkatkan kapasitas? Ya. Yang pasti kami akan terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, BSSN, dan pihak kepolisian untuk sama-sama merapikan dan memperkuat sistem pemilu ini supaya lebih baik dan berkualitas. Ya. Bagaimana peretas bisa menjebol database KPU? Bukankah sistem teknologi informatika KPU tergolong canggih? CNN Indonesia mewawancarai Wahyu Bimo, mantan peretas yang juga anggota komunitas Ngelab dan Ngerumpi Security atau ngesek.id. Untuk KPU sendiri, bobol itu sudah bukan hal yang baru. Kalau tidak salah, sejak 2008 pun websitenya kemudian gambar partainya diganti dengan lambang-lambang buah, ya, gambar buah seperti itu. Kemudian beberapa waktu lalu juga jebol juga datanya seperti itu. Nah, ini kali ini ya ketika mungkin kita juga belum kaget, ya, karena kita yakin bahwa jebolnya yang pertama kemarin dengan yang sekarang ini mungkin belum akan banyak belum banyak perbaikan di sana. Jadi dari kacamata orang yang mau membobol gitu ya, baik di sini atau dimanapun seluruh dunia, itu dari awal ketika buka website itu gampang diprediksi ya, Mas? Gampang diketahui ya? Setelah masuk itu kan sebenarnya cukup banyak. Jadi tidak melulu dari website, tapi bisa jadi dari hal-hal yang berhubungan dengan
objek tersebut. Misalnya ada database nih. Ini maaf ya, saya sebut juga misalnya ada NIK dulu pernah jebol. Ya. Belum tentu bocornya itu ada di database-nya Dukcapil, tidak mesti seperti itu. Terus misalnya data BPJS bocor, ya tidak mesti server BPJS-nya yang bocor. Kemudian kayak seperti kasus beberapa online shop lalu ya, itu bisa memunculkan satu, ada kebocoran di sistemnya. Kedua, ada kebocoran di personnya. Keamanan data itu kan pilarnya ada 3 ya, unsurnya ada 3. Ada people, ada proses, ada teknologi. Ya. Salah satu dari itu bocor, ya sudah. Yang lainnya datanya juga bisa mengalami kelemahan ya. Tiap hacker katakanlah begitu untuk memudahkan ya, menyebut orang yang secara ilegal masuk. Ya. Itu kurang lebih kan ilmunya sama. Bagaimana menembus. Ya. Tapi kan pintu yang ditemukan dan lain sebagainya itu kan bisa beda-beda. Pintu masuk itu sangat banyak. Jadi ini kalau kita bicara secara teknologi ya, secara sistemnya sendiri, kelemahan dari sistem, itu pintu masuknya sangat banyak. Ini perbandingan data BPJS bocor itu bukan dari aplikasi BPJS-nya, belum tentu dari sana. Tapi ternyata bocornya justru dari halaman pendaftaran di web-web rumah sakit. Karena ternyata ketika kita mendaftar rumah sakit dan mendaftar sebagai pasien baru, ditanyain di situ nomor BPJS-nya berapa. Nah, ketika kita memasukkan nomor BPJS, si website itu dia ngecek. Nah, dari hasil checking itu dikeluarkanlah data. Nah, orang yang tahu caranya itu bisa coba-coba dengan nomor yang lain. Tapi sebagai seorang IT yang juga mantan pembobol, ini apakah bisa kelihatan Mas kalau kita mau masuk gitu? Oh pasti nanti akan ditanya ini belok gini, ditanya ini masuk ke pintu yang lain gitu. Itu bisa terlihat ya Mas? Saya sendiri dulu mungkin pernah nakal ya, tapi ya itu untuk coba-coba ya. Di dalam dunia anak-anak hacking ya, anak-anak yang baru belajar hacking seperti itu, ada beberapa step yang digunakan oleh para hacker ini ya, para cracker ini untuk mencoba ilmunya. Ada beberapa step. Yang pertama itu adalah information gathering. Jadi dia akan mencari sebanyak mungkin informasi tentang hal yang berhubungan dengan objek yang jadi target. Jadi misalnya KPU nih seperti ini. Saya akan mencari informasi apapun tentang KPU. Yang pertama misalnya, semua subdomainnya KPU misalnya. Cari semua subdomainnya KPU, itu ada situsnya yang bisa mencarikan subdomain itu, ada juga toolnya. Bisa mencari subdomain misalnya KPU Go.id, kemudian ada misalnya ya development KPU Go.id seperti itu. Mas Bimo harus lihat websitenya KPU. Oke, mungkin apa? Mungkin bisa diketahui ini sebenarnya celahnya ini dari mana sih gitu. Kalau saya sih sebenarnya saya yakin ya kalau website utama KPU itu pasti akan sudah diamankan lebih dulu biasanya. Cenderung akan diamankan lebih dahulu ya daripada halaman lainnya. Tapi KPU sendiri ini punya banyak subdomain, punya banyak subdomain. Nah, subdomain ini biasanya akan menjadi incaran pertama para orang-orang yang butuh data ya. Saya coba lihat. Saya melihat memang di halamannya KPU sekarang baru saya buka nih Mas, baru saya buka. Ketika kita buka ya ada banyak hal yang bisa kita lihat sementara. Kalau teman-teman yang baru yang pada belajar cracking seperti ini ya
ini menarik sih, ini menarik ya. Misalnya, Mantan hacker ngomong ini menarik, ini bahaya nih. menariknya ya mungkin banyak orang yang penasaran ya. Misalnya gini, di situ Berarti sekilas saja kalau bisa kelihatan ya Mas ya, bahwa ini di sekilas, banyak sekali pintu masuknya. Sekilas. kalau banyak sekali sih mungkin belum ya. Seperti ini mungkin orang akan butuh apa? Akan butuh waktu ya untuk melakukan analisis seperti ini. Nah, kalau saya lihat juga nah ini subdomainnya sendiri untuk KPU itu subdomainnya itu saya dapatkan dari Security Trails, securitytrails.com itu subdomainnya itu yang tercatat itu ada 2.000 lebih subdomain, 2.000 lebih. Artinya apa itu? Ada 2.000 lebih subdomain di website KPU. Ya, 2.000 lebih subdomain ini, ya misalnya ada Kabupaten Marino KPU.id, ada Bengkulu Selatan PPID KPU.id, ada Kabupaten Keponawe KPU.id dan lain sebagainya. Artinya adalah di situ ada banyak hal miliknya KPU yang ini akan dilihat kurang. Nah, mengelola sedemikian banyak subdomain, mengelola sedemikian luasnya infrastruktur itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah. Ada juga misalnya ini tercrawl juga ya, uji coba Sirekap API KPU.id. Nah, harusnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya uji coba seperti itu tidak muncul di situs-situs public crawling seperti itu, security trail seperti ini. Oh, jadi Nah, ini di situ banyak sekali subdomain yang menurut Mas Bimo seharusnya nggak ada di situ. Ini situs pemerintah sudah jadi, masa masih ada uji coba apa ya gitu kan? Nah, itu, orang bisa masuk lewat situ misalnya ya. bisa masuk seperti itu. Pernah ada seorang teman yang dia mendapatkan data cukup besar itu justru dari aplikasi yang server aplikasi yang sifatnya itu aplikasi development, aplikasi yang digunakan untuk membangun data itu terpublikasi. Nah, sementara yang sifatnya development itu biasanya belum diamankan. Siap. Kalau melihat target atau institusi yang websitenya dijebol, itu kan menandakan bahwa ini hampir pasti orang Indonesia. Karena dia yang tahu tentang NIK, tentang misalnya data pasien, tentang apapun lah. Artinya Ya. kalau orang luar negeri mungkin dia agak kebingungan untuk tahu gitu. Ya. Jadi setidaknya maksudnya orang di dalam negeri atau orang yang ada di luar negeri yang memahami pentingnya data ini. Kalau menurut Mas Bimo, ketika sudah masuk menghack sebuah situs, itu harus memahami ya apa yang harus diambil gitu ya. Ini pertama kali ini ya benar seperti tadi Mas, bahwa orang yang mau ngehack NIK dan lain sebagainya itu pasti tahu ya, tentang NIK itu, tentang apa yang terkandung di dalamnya, kemudian cara menggunakannya, cara menjualnya. Nah itu memang benar. Nah kalau misalnya ada satu situs di internet yang namanya zoneH.org, zone-h.org. Ya. Di sana itu menyimpan tentang web-web yang sudah dihack ya, web yang sudah diretas, kemudian ditampilkan di sana. Itu seperti Ya, catatan kenakalan ya Mas, catatan kenakalan. terus lanjut. Nah, untuk yang sifatnya pemerintahan, apapun pemerintahannya, manapun, mau Gov, mau US, mau UID, itu adalah special defacement. Maka yang sifatnya miliknya pemerintah itu menjadi special defacement. Nah, kemudian benar bahwa ada kemungkinan di web-webnya pemerintah itu adalah menjadi penting gitu. Menjadi penting karena di sana ada data-data publik, biasanya ada data-data milik publik. Nah,
di dalam di dalam proses pencarian data itu ya, anak-anak itu kadang-kadang tahu apa yang harus aku cari. Nah, itu berkaitan dengan niatnya, motivasinya mau apa. Ada yang pertama itu vandalisme. Kalau vandalisme itu ya udah ngorek-ngorek gitu. Bentar mas. Oke mas. Ada yang ya udah. Ada yang sifatnya vandalis. Ya. Vandalis dia ngorek-ngorek saja, dia ayam bos seperti itu. Tapi ada yang itu sebenarnya tidak lebih berbahaya ya sebenarnya daripada yang sifatnya nyuri data, tapi dia tidak pernah menampakkan dirinya, dia rajin menghapus jejaknya, ini yang berbahaya. Dia tidak membuat jejak. Kembali ke soal data. Misalnya saya berhasil membobol sebuah situs, saya dapat datanya dan ini saya nggak penting. Ya. Kami mendengar data-data ini ada website-website lain yang bisa kita jadikan display hasil yang saya dapatkan. Ada salah satu namanya Bridge Forum. Kadang-kadang misalnya saya punya data nih, misalnya data suatu toko online shop gitu misalnya, saya jual. Ya, kadang tidak langsung saya jualnya ke Bridge Forum, meskipun saya juga bisa, tapi ada juga yang modelnya broker. Jadi dia beli data dari orang lain, kemudian dijual di sana, itu juga ada. Karena tidak semua cracker itu memiliki mental untuk langsung menjual. Ya, tidak semuanya itu langsung punya mental untuk langsung menjual. Karena begitu dia, misalnya user Jimbo kemarin, atau user Biorka, begitu dia menjual yang sifatnya besar seperti itu, dia pasti akan di-profiling orang, dicari orang, ini siapa sebenarnya. Sementara kebanyakan mungkin orang-orang hacker seperti itu, mereka ininya ada di balik layar, mereka tidak ingin diketahui siapa. Saya bisa membayangkan ya bagaimana misalnya 200 juta data itu disedot. Disedot artinya kan perlu penyimpanan yang besar dan seterusnya. Nah ini kalau orang-orang, mohon maaf misalnya ini kalau orang-orang biasa melakukan hacking semacam itu agak kesulitan kan gitu. Berarti orang yang memang punya peralatannya. Maaf, saya juga nyebut merek ya. Kalau tidak salah dulu pernah salah satu online shop Indonesia dan itu memakan data zip-nya itu sampai, kalau nggak salah sampai 93. Zip-nya sampai 93. Nah ini kan juga bagi kita itu agak aneh juga ya. Agak anehnya gini, kok bisa data segede itu, ya, itu bisa disedot tanpa ketahuan. Itu juga ada pikiran ke sana. Kok bisa tanpa ketahuan? Toh mereka kan punya perangkat firewall atau tool lain yang handal ya, tool lain yang handal. Misalnya, mereka pasti punya yang namanya DLP ya, data leakage protection, itu pasti ada. Mereka pasti punya. Kok lolos dari sana? Itu ada pertanyaan juga ya. Data segede itu, kok bisa lolos? Nah, itu kapan mereka ngambilnya? Kemudian data 200 juta penduduk ya, itu pasti juga data yang tidak kecil ya, data yang tidak kecil. Nah, mereka pasti punya penyimpanannya. Mungkin penyimpanannya bisa saja penyimpanannya di lokal mereka sendiri, atau bisa juga diletakkan di cloud. Apa hal terbaik yang bisa dilakukan KPU ya, agar pertama misalnya kembali menjadikan websitenya atau database-nya itu secure gitu. Apa kira-kira menurut Mas Bimo yang baiknya dilakukan oleh KPU Pusat? Ini sekarang sudah terjadi. Kalau di dunia IT security itu, kalau yang sudah terjadi ya itu namanya insiden. Nah, kalau yang belum terjadi itu namanya risiko. Nah, yang harus dilakukan ya audit ulang sebenarnya. Itu harus diaudit ulang, sistemik itu harus diaudit ulang. Audit itu mungkin tidak bisa 100% tidak bisa 100% memberikan jaminan bahwa siapa pelakunya itu ditemukan. Tapi
audit ini bisa cukup membantu mengamankan sebenarnya, mengamankan data. Jadi apapun yang muncul di internet, apapun yang muncul dan dapat diakses oleh masyarakat di sisi internet, baik lewat aplikasi ataupun lewat web, itu semuanya akan memiliki risiko, pasti. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM, Parasurama Pamungkas mengungkapkan bobolnya sistem data milik KPU ini menunjukkan tidak terimplementasikannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peristiwa ini juga membuat runtuhnya integritas data yang dikelola KPU. Pemulihan data harus segera dilakukan. Kita bicara di level yang lain, tidak hanya standar teknis, tapi juga bagaimana melindungi data pribadi. Karena itu dua spektrum yang berbeda pada akhirnya. Bicara teknis itu sistem informasi secara keseluruhan, tapi bicara data pribadi itu menyangkut hak-hak kita. Hak-hak para netizen CNN ketika datanya bocor gitu, kemana kita harus meminta pertanggungjawaban, dan itulah yang diharapkan oleh Undang PDP, bagaimana subjek data dilindungi hak-haknya oleh pengendali, salah satunya adalah KPU, Bawaslu gitu. Baiknya saat ini KPU melakukan apa setelah datanya tercecer? Ya, data tersebar ya, integritas data kita sebenarnya sudah tidak ada. Orang lain bisa mengakses siapa saya, di mana rumah saya lahir kapan, dan TPS saya di mana gitu. Salah satunya itu. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah meminta ya kepada pengendali data untuk pertama memberikan pemulihan gitu. Pemulihan dipulihkan dulu. Iya, paling tidak adalah KPU harus memberikan informasi terkait kebocoran data. Jadi KPU harus memberikan notifikasi istilahnya kepada subjek data apa yang terjadi, apa saja data yang bocor gitu. Sampai bagaimana perkembangan terakhir penanganannya gitu. Itu harus terbuka, harus bisa diukur oleh semua pihak ya? Ya, itu harus diumumkan secara umum, secara luas pada masyarakat bahwa telah terjadi gitu, kebocoran yang melibatkan sistem informasi mereka. Kalau saya lihat ya, kalau saya simak raw data yang bisa kita lihat, itu sebenarnya muncul dari sistem informasi data pemilih, namanya SIDALIH gitu. Harus jelas apa sistem informasi yang bocor, kemudian apa saja data yang bocor, dan bagaimana penanggulangannya. Itu adalah hak kita sebagai subjek data. Kira-kira bentuk pengawasannya kepada apa yang sedang terjadi ini seperti apa, Mas? Ya, tentu kami akan terus dan tidak lelah untuk mengingatkan pada KPU segera membuat satu kebijakan privasi yang mewakili seluruh sistem informasi yang dimiliki oleh KPU untuk memastikan hak-hak kami gitu. Pertama, kami perlu tahu dasar pemrosesannya, kemudian kami juga perlu tahu tujuannya, masa retensinya sampai kapan gitu. Itu yang terus kami ingatkan pada KPU untuk membentuk itu. Tak hanya itu, juga perlu ada SOP yang lebih detail soal keamanan informasi ya dari segi teknologis gitu. Dan itu harus segera diupayakan. Tentu yang kedua adalah kami juga berharap bahwa antara Bawaslu dan juga Kominfo yang saat ini memiliki mandat untuk mengawasi proses pemrosesan data pribadi itu memastikan compliance dari KPU juga Bawaslu itu sendiri dalam mengamalkan Undang-Undang PDP, karena saat ini lembaganya belum ada, Mas. Jadi masih lembaga existing yang punya mandat untuk mengawasi ini gitu. Jadi apa yang harus dilakukan Bawaslu adalah boleh jadi memanggil ya KPU untuk memberikan keterangan apa yang sudah terjadi ini gitu. di data-data ya. Iya. Tapi masalahnya KPU juga mengendalikan data. Dia juga dalam kacamata Undang-Undang PDP adalah pengendali. Jadi kan pertanyaannya siapa yang mengawasi pengawas gitu. Maka sangat urgent untuk kita segera memiliki lembaga pelindungan data pribadi yang kuat gitu.